sini yang Mabukul. Yang seberangnya di sini pusat yang ada. Dua di sana tidak ada kekerasan. Apa itu, Nek? Yo, yang di samping Bu Indah. Duk lawan main aja, main lakukan. Enggak jadi kalau kayak sini lo enggak bisa saya. Sekarang kan mau. Nih, sidon. Sidon. Tapi. Yang itu menembus. Kedua yang itu baru enggak lulus. Sama hidup tidak boleh makan sapi kan gitu ya, tidak boleh makan daging sapi. Justru di desa Danau Sabu ini adalah pusat industri pemotongan daging sapi di Bali salah satunya. Jadi yang kita hadapi itu sudah kebayang kan limbahnya seperti apa. Kemudian juga di sini pengolahan makanan yang lain, kerupuk, daging ayam, ada pengusaha kambing juga itu di belakang tuh ibu yang di belakang juga itu punya bisnis daging kambing juga. Nah ini kita Danau Sabu mungkin desa dengan beda dengan desa-desa yang lain yang di Semal di kabupaten lain juga. Dengan kompleksitas yang ada antara peralihan antara desa dan kota, kita memiliki kemajemukan pola pikir yang sangat-sangat tinggi di desa dan kota. Dan selayaknya desa-desa perbatasan, intensitas masyarakatnya juga sangat-sangat tinggi. Itu sebuah keuntungan bagi kami, tetapi juga dampaknya sangat-sangat lumayan. Kita di sini punya pasar tradisional, kita juga punya tempat-tempat wisata. Walaupun desa kami itu kami belum pernah mengikrarkan diri sebagai desa wisata. Kenapa kami belum pernah mengikrarkan sebagai desa wisata? Karena wisata sudah hadir, Bapak Ibu di desa kami. Karena desa kami itu ada mandiri masyarakatnya membuat sebuah wahana air namanya Gumusari Waterpark. Itu ada kolam renangnya, ada semacam waterpoolnya, ada wahananya, ada wahana anak-anaknya, ada juga wisata kulinernya, ada tempat-tempat yang memang bersejarah atau yang memiliki nilai religius legisnya karena ada pancoran di desa Danau Sabu, desa kita baik domestik maupun internasional. Karena kami juga rutin 3 bulan sekali itu akan ada kegiatan dari rekan-rekan orang asing sekitar 300-an orang akan datang adventure ke desa kita, dia akan keliling persawahan itu berjalan. Tapi prinsipnya yaitu antara pengakuan dengan realita, kami maunya supaya predikat itu muncul yang akan memberikan kita sebagai julukan sebagai desa wisata. Karena dampaknya tentu akan berbeda lagi, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah ini. Desa Danau Sabu itu kalau dibandingkan dengan desa-desa di luar, kita mungkin termasuk desa cukup kecil ya. Karena kalau di Bali beda dengan daerah di luar, kalau desa atau kelurahan di luar kan ada istilahnya tanah bengkok atau terpuan. Kita nggak ada. Tanah-tanah itu dikelola oleh adat. Jadi desa di Bali itu ada desa dinas, seperti sekarang desa. Ada juga entitas lokalnya atau entitas adat yang disebut dengan desa adat. Ini sudah menjadi dualitas. Jadi bukan dualisme, dualitas. Jadi bersinergi karena pasar, objek-objek yang menghasilkan pendapatan itu dikelola oleh adatnya. Jadi dinas itu pendapatannya dari PPH. Dan saat ini adalah karena ada yang BUMDes, ada yang TPS, ini juga menjadi salah satu penghasil PAD bagi desa kami. Desa kita itu di Danau Sabu itu jumlah masyarakatnya itu adalah 10.178 orang. Dari 2.100-an kakak saat ini yang ada desa. Kalau dengan Semal adalah desa yang paling banyak penduduknya dan paling heterogen. Paling heterogen di sini dibandingkan dengan desa-desa lain yang senantianya desa-desa yang di perbatasan dengan kota. Itu membuat hasil sampahnya pun juga ya lumayan. Di sini kita perharinya berapa ton ibu deh? Untuk organik? 1 ton per hari. Normal itu. 1 ton per hari. Kalau anorganiknya? Karena kita angkut 2 kali seminggu masih 2,5 ton. 2,5 ton. Tinggi residunya di sini. Jadi kelolanya ini kita ngurus tempat ini. TPS Gaya ini kita mendapatkan bantuan itu ada 3 pos pendanaan di sini. Yang pertama kita mendapatkan bantuan dari PPR Kementerian Lembaga Pusat untuk pembangunan TPS Gaya. Kita juga disupport oleh pemerintah daerah dengan BKK terkait dengan operasionalnya 500 juta. Kita juga menganggarkan dari APBD desa. Nah karena membangun TPS Gaya itu tidak seperti kita membangun balai desa. Tidak kita seperti membangun rumah makan gitu. Yang problemnya adalah stigma masyarakat. Kalau sudah kita ngomongin sampah, nah mereka tuh bayangin adalah bau. Nggak mau nih walaupun di sini agak terpencil, tapi di selatan ini sudah masuk kawasan rumahan, sudah mulai ada pengembangan rumahan. Sebelah timur juga mulai. Dan ini adalah tempat masyarakat itu pertanian aktif. Nah pertanian aktif, tempat orang jogging track, tempat orang bersepeda, dari orang dari jauh-jauh dan pasar. Dan sekarang kondisinya juga baru selesai kebakaran Pak, sehingga otomatis ditutup. Dan ditutupnya itu selamanya.
kita akan pindah ke TPA yang lain, tapi dengan catatan sudah tidak menerima lagi organik dan anorganik. Jadi hanya menerima residu. Dan kami pun privasinya dibatasi. Dari 1.500 sekarang hanya diperbolehkan 600 ton saja, sehingga 900-nya mau dikemanain. Nah, itu yang menjadi permasalahan besar. Nah, betul Pak tadi tentang mindset itu ternyata tidak mudah, semudah membalik telapak tangan. Namun kita melihat fakta yang sudah ada. Ternyata kita bisa. Nah, kami membutuhkan penguatan itu. Kecamatan Cinambo sendiri luasnya 454 hektar. Kita ada 4 kelurahan Pak, dan jiwanya kurang lebih 22.000 jiwa. Nah, tapi kita memang lebih dari 100-an pabrik mungkin ada di Kecamatan Cinambo. Nah, data ini saya sebelumnya mohon maaf juga, Bapak tadi sudah tahu Pak Camat tidak boleh keluar, ini dulu menjadikan salam untuk kita semua, untuk Bapak-Bapak semua. Saya mau memperkenalkan Pak, yang datang ini Bapak Slamet adalah Kasih Tabib. Satu angkatan, satu itu ini yang sedang moto Ibu Tia ini adalah analis KKM. Lalu itu Ibu Ida Rahayu. Ibu Ida Rahayu itu Kasih Kesmas Kecamatan Cinambo. Ini Bapak Gubun Kasubag Umum dan Kepegawaian. Lalu Bapak Samyaji adalah Kasih Pemberdayaan Masyarakat. Ibu Siti Kasih Pemerintahan. Ibu Sari itu juga alumni Pak sama. Ibu Sari itu Kasubag Program. Lalu Bapak Yo ayo milah sampah mulai dari rumah, sesuaikan jenisnya